Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Health Fitria Channel. Oke, pada video kali ini saya ingin berbagi tips 10 menit sebelum mengikuti ujian SKB. Tapi sebelumnya jangan lupa bagi yang belum subscribe, mohon di subscribe dulu dan di like, kemudian di share. Semoga aja video ini juga bermanfaat bagi teman-teman yang lain. Dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tahu apabila saya upload video terbaru tentang informasi sekitar CPNS. Oke, bagaimana kabar teman-teman semuanya? Semoga tetap sehat dan dapat mengikuti tesnya nanti dengan lancar. Saya yakin nih teman-teman makin hari itu semakin deg-degan karena sudah menuju hari H keberangkatan menuju lokasi ujian SKB. Saya doakan semoga teman-teman yang mengikuti tes kali ini, terutama yang mampir di channel ini, semuanya lulus, amin. Oke, di video kali ini saya hanya ingin berbagi beberapa tips simpel. Ini berdasarkan pengalaman saya aja, semoga tips ini bermanfaat. Ada 3 tips yang harus dilakukan sebelum mengikuti ujian SKB. Kita sebelum ujian kan sudah berada di dalam ruangan. Jadi apa-apa saja sih yang perlu kita lakukan sebelum membuka soal ini, agar waktu yang kita gunakan nggak kebuang sia-sia aja. Nah, tips yang pertama ini adalah yang paling penting, yang paling urgen menurut saya, yaitu adalah tenangkan diri dulu. Jadi kita pasti grogi. Saya sendiri ya, kalau mengikuti ujian apapun itu, yang pertama itu grogi sekali. Apabila grogi ini sudah menguasai diri kita, otomatis berapapun banyaknya materi yang kita kuasai bisa hilang. Ya. Jadi menurut saya yang pertama itu adalah tenangkan diri dulu. Teman-teman bisa tarik nafas dalam-dalam, kemudian dihembuskan pelan-pelan, atau baca istighfar banyak-banyak, atau apapun saja yang bisa dilakukan. Yang penting bisa menenangkan diri. Ya, jantungnya dinormalkan dulu. Kemudian kita intinya harus menenangkan diri setenang-tenangnya untuk mengikuti tes ini. Ya, dengan kalau muslim sih baca bismillah. Yang penting tenangkan diri. Kalau saya baca istighfar banyak-banyak, kemudian baca sholawat. Yang penting tenangkan dirinya dulu. Oke, itu tips yang pertama yang harus teman-teman lakukan. Nah, untuk tips yang kedua yaitu teman-teman mengingat kembali materi-materi yang sudah dipelajari sebelumnya. Saya yakin semuanya nih teman-teman yang mengikuti tes SKB ini sudah pada belajar, baik berdasarkan kisi-kisi maupun dari bocoran-bocoran materi yang sudah keluar pada tahun kemarin misalnya. Jadi teman-teman ingat kembali ini sambil duduk, misalnya ya kita udah tenang, detak jantung kita udah stabil, kemudian kita ingat-ingat kembali apa sih kira-kira rasanya yang sudah kita pelajari. Kemudian kita pilah-pilah di memori kita, karena otak kita ini kan menyimpan berbagai informasi. Jadi kita pilah-pilah lagi, misalnya ini tentang pendidikan ya, yang pedagogik misalnya ini yang dipelajari, dan misalnya tentang profesional kayak IPA untuk guru SD misalnya IPA-nya, IPS-nya, PKN-nya atau undang-undang dasarnya, ini yang sudah dipelajari. Jadi dipilah-pilah di kepalanya atau di memorinya. Itu tips yang kedua yang teman-teman lakukan sambil duduk sebelum membuka soal SKB. Sedangkan tips yang ketiga yaitu teman-teman dicatat informasi-informasi yang rasanya sulit atau yang istilah-istilah penting menurut teman-teman yang kemungkinan keluar, tetapi untuk memudahkan kita nanti mengingat, jadi bisa dicatat istilah-istilah sulit di dalam kertas yang sudah dibagikan oleh panitia.
Jangan dicatat ke tempat lain ya, karena kalau kita membawa catatan juga dilarang karena ini udah melanggar peraturan. Jadi biasanya kan di dalam ruangan itu setelah kita duduk dikasih dikasih kertas oleh panitia. Sedangkan pensil biasanya dikasih, tapi untuk kali ini karena pandemi ini pensilnya dibawa sendiri. Nah, jadi teman-teman dicatat di dalam kertas selembar itu istilah-istilah penting menurut teman-teman yang kemungkinan bisa keluar. Misalnya undang-undang ya, undang-undang tentang apa teman-teman catat, atau istilah-istilah yang rasa-rasanya teman-teman hafal tetapi untuk memudahkan nantinya di dalam ujian ya. Jadi dengan catatan itu teman-teman bisa lebih gampang dalam mengikuti ujiannya. Oke, jadi itu dia 3 tips yang menurut saya yang perlu teman-teman lakukan sebelum membuka soal SKB. Jadi 10 menit ini bisa bermanfaat. Daripada kita linglung lihat kiri kanan, lebih baik kita gunakan waktu semaksimal mungkin. Oke, itulah dia 3 tips dari saya agar bisa mencetak skor tertinggi pada SKB ini. Saya doakan semoga teman-teman yang mengikuti tes SKB bisa dilancarkan, dimudahkan, dan diberi rezeki pada tes kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Silahkan di-share. Semoga teman-teman yang lain juga bisa melihat tips ini, walaupun hanya sedikit, tetapi saya berharap ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Oke, sampai jumpa pada video yang akan datang. Terima kasih bagi yang sudah mampir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.